打！Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Parperiper. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan dimulainya perjalanan Kem Siu ke timur jauh. Terlihat Jichuan Siu yang sedang memimpin pasukannya. Lalu cerita dibawa ke 13 tahun yang lalu. Pada saat Jichuan Siu masih kecil. Terlihat Jichuaning yang sedang duduk di ayunan dengan seorang pelayan. Terlihat Jichuaning sedang memegang sesuatu yang akan dia berikan kepada ibunya. Kemudian dia bertanya kepada pelayan itu tentang hadiah yang akan dia berikan kepada ibunya. Pelayan itu lalu berkata dengan sopan kalau ibunya pasti menyukai rempah-rempah yang dibuat oleh Jichuaning. Tak lama kemudian datang seorang pelayan laki-laki yang mengabarkan kalau ayah Jichuaning sudah datang. Mendengar itu Jichuaning kecil langsung lari untuk menemui ayahnya. Saat melihat ayahnya, dia langsung memeluknya dan mengajak Jichuan Yuanxing untuk menemui ibunya. Di sana terlihat juga seorang wanita dan seorang anak laki-laki, yang mana itu adalah Jichuan Xiu dan ibunya. Kemudian Jichuan Yuanxing mengenalkan Jichuaning pada mereka berdua. Setelah itu Yuanxing menghampiri Jichuan Xiu dan mengatakan kalau dia adalah anak angkatnya dan akan menjadi kakak dari Jichuaning. Mendengar itu Jichuaning menjadi sedih karena dia mengira kalau ayahnya akan menikah lagi. Pada saat itu Jichuan Yuanxing juga menyuruh Jichuan Xiu dan ibunya untuk tinggal di rumahnya. Dengan itu Jichuan Yuanxing juga akan melatih Jichuan Xiu. Setelah itu Jichuaning berteriak karena dia tidak ingin Jichuan Xiu dan ibunya tinggal di rumahnya. Kemudian dia lari dan pergi meninggalkan mereka semua. Jichuan Yuanxing lalu menyusul Jichuaning ke kamarnya. Terlihat Jichuaning yang sedang menangis di atas kasurnya. Saat itu Jichuaning memberitahu ayahnya kalau dia tidak mau memiliki ibu tiri. Karena Yuanxing pasti akan melupakan ibunya. Mendengar itu Jichuan Yuanxing memberitahu Jichuaning kalau Jichuan Xiu dan ibunya tinggal di sini karena mereka mempunyai kesepakatan. Baru setelah itu Jichuaning mulai tenang dan memeluk ayahnya sambil mengatakan kalau dia merindukan ibunya. Keesokan harinya terlihat Jichuaning yang sedang berlarian untuk menangkap kupu-kupu. Namun pada saat dia akan menangkap kupu-kupu yang hinggap di bunga, kupu-kupu itu langsung terbang karena terganggu oleh Jichuan Xiu yang sedang berlatih. Hal itu juga membuat Jichuaning menjadi kesal dengannya. Dia lalu menghampiri Jichuan Xiu yang sedang berlatih. Jichuaning juga langsung marah-marah kepada Jichuan Xiu karena dia telah menakuti kupu-kupunya. Akan tetapi Jichuan Xiu tidak memperdulikannya.
Kemudian Ji Chuaning menyuruh Ji Chuanxiu untuk menangkap kupu-kupu. Tapi Ji Chuanxiu belum menyelesaikan tugasnya. Tapi karena melihat Ji Chuaning yang sedih, Ji Chuanxiu pun menangkap kupu-kupu itu. Namun pada saat dia akan memberikannya, kupu-kupu itu telah mati. Sehingga membuat Ji Chuaning menangis. Melihat Ji Chuaning yang menangis, Ji Chuanxiu pun menjadi panik dan kembali menangkap kupu-kupu. Tapi dia tidak bisa menangkap kupu-kupu yang sedang terbang. Sementara itu Ji Chuaning mengerahkan Ji Chuanxiu untuk menangkap kupu-kupu yang dia inginkan. Sampai Ji Chuanxiu berhasil menangkap salah satu kupu-kupu. Namun pada saat diperlihatkan, kupu-kupu itu malah terbang dan kabur. Sehingga Ji Chuaning kembali menyuruhnya untuk kembali menangkap kupu-kupu. Sampai membuat Ji Chuanxiu menjadi kesal karenanya. Sampai hari menjelang sore dan Ji Chuaning pun sudah tertidur, Ji Chuanxiu masih terus berusaha untuk menangkap kupu-kupu. Sehingga dia lupa dengan tugas yang diberikan oleh Ji Chuan Yuanxing. Dan pada saat Yuanxing datang, dia langsung diajak ke ruang belajar. Di ruang belajar terlihat Ji Chuanxiu yang akan dihukum karena telah melalaikan tugasnya yang diberikan oleh Yuanxing. Yang kemudian Ji Chuanxiu dicambuk karena telah melalaikan tugas yang dia dapatkan. Sementara itu di luar ruangan terlihat Ji Chuaning yang mendengarkan semua pembicaraan Ji Chuanxiu dan ayahnya. Setelah itu terlihat Ji Chuanxiu yang sedang diobati oleh ibunya. Saat itu ibunya juga menyarankan agar Ji Chuanxiu akur dengan Ji Chuaning. Keesokan harinya terlihat Ji Chuaning yang mengintip Ji Chuanxiu yang sedang berlatih. Dia lalu menghampiri Ji Chuanxiu dan menanyakan lukanya. Setelah itu Ji Chuanxiu pergi untuk mengambil kupu-kupu dan memberikannya kepada Ji Chuaning. Ji Chuaning juga terlihat senang dan memberikan permen pada Ji Chuanxiu. Yang kemudian Ji Chuanxiu meneruskan latihannya. Dan setelah kejadian tersebut, mereka berdua menjadi akrab dan sering bermain bersama. Sampai pada suatu malam di tengah hujan yang gerimis, terlihat Ji Chuanxiu yang sedang belajar, sementara Ji Chuaning sedang makan kue yang dibuatkan oleh ibu Ji Chuanxiu. Tak lama kemudian datang Ji Chuan Yuanxing dan seorang pelayan. Melihat Yuanxing datang, ibu Ji Chuanxiu meminta waktunya untuk membicarakan sesuatu. Mendengar itu, Yuanxing meminta Ji Chuanxiu untuk membawa Ji Chuaning main. Setelah itu, ibu Ji Chuanxiu mengatakan kalau waktunya sudah hampir habis. Dia lalu meminta Yuanxing untuk menjaga Ji Chuanxiu. Mendengar itu, Yuanxing pun menjamin keselamatan dari Ji Chuanxiu. Sesaat kemudian terlihat kelopak bunga mawar yang terjatuh ke tanah yang basah. Yang mana hal itu menunjukkan kematian dari ibu Ji Chuanxiu. Terlihat juga Ji Chuanxiu yang sedang menangis sambil memegang batu nisan ibunya di tengah guyuran hujan. Terlihat juga kalau Ji Chuanxiu sangat terpukul atas kematian ibunya itu. Scene lalu berpindah kepada Ji Chuanxiu yang sedang mengukur tinggi badan Ji Chuaning di sebuah pohon besar.
Melihat Ji Chuan Xiu yang masih sedih, Ji Chuaning lalu menghiburnya dan mengatakan kalau masih ada dirinya. Mendengar itu, Ji Chuaning menyangkal dengan mengatakan kalau suatu saat nanti Ji Chuaning pasti akan menikah. Ji Chuaning yang mendengar itu lalu berkata kalau dia akan menikah dengan Ji Chuan Xiu. Di sisi lain terlihat Yuan Xing yang sedang mendengar pembicaraan mereka. Setelah itu Ji Chuan Xiu dipanggil oleh Yuan Xing. Dia mengingatkan Ji Chuan Xiu kalau Ji Chuaning adalah pewaris Ji Xuan, sementara dirinya bukanlah siapa-siapa. Kemudian terlihat Ji Chuaning yang mencari Ji Chuan Xiu di kamarnya. Melihat Ji Chuan Xiu tidak ada di kamarnya, Ji Chuaning lalu menanyakannya kepada pelayan. Lalu pelayan itu memberitahu kalau Ji Chuan Xiu dikirim ke Akademi Militer Timur Jauh. Mendengar itu, Ji Chuaning menjadi sedih. Setelah itu, Ji Chuaning membuat sebuah surat untuk Ji Chuan Xiu. Dari waktu ke waktu, Ji Chuaning masih terus membuat surat untuk Ji Chuan Xiu. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita per episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.